kullu man yati gayang maqami hayya kongi mama kullu man yati gayang maqami hayya kongi mama ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 Rabbuna syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 al-ata wal idrus al-ata wal idrus syairillah 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 ya tarim ya tarim syairillah 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 hadratun al-wali hadratun al-wali syairillah 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 ya tarim tarim ya tarim syairillah 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 salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah oh ya adik yang berbaju biru cantik manisnya ya ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat pesantren jadi menantu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Intarwaya wa qaida masataya wa kaful Mustafa kalwadida Satayani Allah Allah wa kaful Mustafa kalwardinani wa idarhaya wa qaida masatayani Allah Allah wa almana wa kullalu rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, Ibu. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, kadang tanpa sengaja ku sering buat maaf diriku, Ibu, telah berdosa padamu saat hatiku rindu, siang malam ku kan selalu lewat doaku, wahai Ibu ku tercinta, selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di syurga, oh Ibu, ayahmu aku rindu. Dan terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh Ibu. Belayangmu aku rindu, dan terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku.
Jadi ini itu ya, oh di film Fast and the Furious 10 sekarang. Jadi pemain utama. Makanya Pak jadi langsung nonton. Emang nyala goblok bagus ya? Cek dulu. Oh iya, kita belum keluar semua lagu ya, Bella. Apa tribut? Lagu Jawa pun jadi kita bawa. Nanti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Agama Islam agama kami, Nabi Muhammad nabi kami, kitab Al-Quran pedoman kami, NKRI harga mati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Nah. Baik, ya, kita urut. Turi ditandur neng kebun agung, ono sleret tiba nyemplung po ira gambange opo. Turi putih ditandur neng kebun agung, ono sleret
sedaya manut para kiai salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tolong salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tandurane tanduran kembang kembang kenongonin jero gua tumpane kereta Jawa rupa papat rupa manungsa tandurane tanduran kembang kembang kenongonin jero gua tumpane kereta Jawa rupa papat rupa manungsa rupa papat rupa manungsa rupa papat rupa manungsa salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kan datang mana orang ini padang bulan padange kaya rina rambulane sing awe 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 ngelengake ojo terus sore kene tak critane kanggo sapa mengko sore kene tak critane kanggo sapa mengko sore padang bulan padange kaya rina rambulane sing awe 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 ngelengake ojo terus sore kene tak critane kanggo sapa mengko sore kene tak critane kanggo sapa mengko sore Allahumma sholli wa sallim mana dronya nih oi hilang pula Sayyidina Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin adadama bismillahi salatan isalatan daimatan bidawamin mulkillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi zaman kapungkur
gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer bengi diputer wong edan bengi diputer wong edan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sampai halaman berapa? Madhab Hambali. Sudah belum Madhab Hambali? Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Madhab Hambali, nama penyusunnya ialah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Semenjak kecil beliau belajar di Baghdad, Syam, Hijaz dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memuji beliau, kata beliau, saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seseorang yang lebih takwa, yang lebih wara', yang lebih alim selain Imam Ahmad bin Hambal, yang sungguh banyak menghafal hadis. Diriwayatkan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad menulis satu kitab dengan judul Musnad Imam Ahmad, kitab hadis. Musnad Imam Ahmad itu isinya ada sekitar 30.000 hadis, ya, panjangnya semeja ini. Musnad Imam Ahmad itu segini gedenya. Nah, jadi sebesar itu beliau tulis. Itu pun belum seberapa dengan ilmu dan hafalan beliau. Imam Ahmad ini ulama yang berintegritas, ulama yang memiliki prinsip, keberanian dan juga keteguhan dalam menyampaikan halal dan haram. Di sini disebut tidak ada yang lebih takwa. Nah, ketakwaan Imam Ahmad itu dikatakan setiap malam beliau sholat 300 rakaat, sholat tahajud, sholat sunnah.
Setiap malam 300 rakaat beliau sholat. Itu tiap malam dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di satu cerita itu diceritakan bahwa ada seseorang pemuda datang ingin mengaji dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad pun datang, selamat, alhamdulillah, oke, silahkan mau bergabung di tempat kami, mau ngaji di tempat kami, mau mondok di tempat kami, boleh. Disediakan penginapan. Di malam hari Imam Ahmad mengantar air 1 baskom untuk orang itu berwudu. Setelah subuh beliau datang ke kamar itu, beliau lihat airnya tidak berkurang. Artinya malam tadi orang ini tidak tahajud. Kata Imam Ahmad, oke, karena kamu tidak tahajud, maka saya tidak bisa menerima kamu sebagai santri saya. Tidak tahajud, tidak lulus tes. Jadi tesnya ngaji sana Imam Ahmad itu tahajud. Malam itu santri datang tidak tahajud, kata Imam Ahmad, silahkan pulang. Kamu tidak layak mengaji dengan saya. Ini nih Imam Ahmad bin Hambal. Dikatakan ada 6 ribuan yang hadir di pengajian Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau bikin pengajian yang hadir 6.000 orang. 6.000 itu yang belajar hadis itu paling dalam 600-700. Yang sisanya 5.000 lebih itu hanya ingin mempelajari bagaimana gaya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dari pakaiannya saja orang sudah terinspirasi. Dari gaya bicaranya orang sudah terinspirasi. Dari senyumnya orang sudah dapat petunjuk. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang belajar ilmunya banyak, akan tetapi lebih banyak lagi yang belajar simatuhu, cara hidup, cara bergaya Imam Ahmad bin Hambal. Karena begitu hebatnya Imam Ahmad. Selain ahli takwa, Imam Ahmad juga seseorang yang sangat wara', kata Imam Syafi'i. Wara' itu apa sih? Wara' itu menjaga diri dari yang syubhat dan yang haram. Bukan sekedar menjaga, tetapi juga memastikan. Pasti halal enggak? Ini luar biasa. Memastikan pasti halal enggak ini syarat untuk mendapatkan kebersihan hati. Tidak akan bersih hati antum selama makanan antum tidak antum jaga dengan hati-hati. Bukan asal ada duit kita bisa bayar, kita bisa makan di mana saja, bukan begitu. Akan tetapi bagaimana kita memilih makanan yang terbaik. Sampai ada banyak sekali ulama kemanapun pergi musafir, mereka membawa tukang masak sendiri, membawa bekal sendiri, karena tidak mau memakan makanan dari warung. Jadi kemana-mana bawa rice cooker, bawa kompor, kayak orang huruf. Beli di warung, bukan gak ada duit, tapi khawatir yang dimakan ini akan menjadikan hatinya gelap. Abang duduknya yang benar bang. Betul begitu ya. Ini menjaga makan nih, jangan asal ada tukang cendol lewat panggil bang cendol bang, tukang cuangki, bakso cuangki, bakso bang, tukang somai panggil, asal lewat panggil. Enggak begitu waro. Waro itu memastikan betul-betul enggak ini halal. Ketemu roti, ketemu permen di kamar, ada kopi, ada teh, boleh diminum, boleh dimakan. Orang waro enggak mau makan begitu. Yang jelas-jelas Ustadz ini kopinya aja kadang-kadang mereka nggak mau makan, nggak mau minum. Kenapa? Khawatir ada yang syubhat di situ. Bagaimana kalau yang jelas-jelas punya orang, temen masak mie, lagi pas makan masih banyak sisanya tuh, dia ke WC dulu sebentar. Balik, masya Allah, tinggal piringnya juga hilang. Perasaan tadi anak taruh mie di sini, nggak ada.
Kata teman sekamar, nggak ada. Ya kan tanyakan dia itu, tanya tutup. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Itu udah dihabiskan, dieksekusi, diselesaikan secara adat oleh kawan-kawannya. Siap nggak antum? Lapar, yang penting jangan mengambil punya orang. Kalau bisa, insya Allah Allah beri nanti kebersihan hati. Nabi SAW berpesan kepada Sayyiduna Ammar bin As, kulil halala tustajab da'watak. Makan makanan halal, maka doamu pasti mustajab. Kalau pengen apa yang kita inginkan Allah berikan, apa hajat kita Allah Ta'ala kabulkan, apa yang terbersit di dalam pikiran kita Allah Ta'ala berikan, jaga makanan yang halal, tustajab da'watak, doamu pasti makbul. Doamu pasti makbul. Syaratnya jaga makanan, jaga minuman. Nabi SAW lagi duduk-duduk, tiba-tiba Sayyidina Hasan datang membawa kurma, dimakan Sayyidina Hasan. Mulutnya dipegang oleh Nabi, kurmanya diambil. Kenapa? Ini kurma dari mana wahai Hasan? Jangan-jangan kurma yang ada di rumah itu kurma zakat, orang nitip belum dibagikan. Kah, kata Nabi. Keluarkan, keluarkan. Jangan sampai engkau termakan yang subhat. Padahal anak kecil. Makanya dijaga dari kecil. Ini asal lihat makanan enak aja ngiler. Ada duit bayar. Enggak begitu, Perguso. Jadi enggak begitu. Pastikan dulu, ini makanannya makanan siapa? Pasti enggak halal. Ada Ustadz sertifikat MUI-nya? Ya ada. Tapi kita yakin enggak? Maka enggak sembarangan. Kalau bisa, itulah. Ana dulu sebulan itu bisa 2 kali 3 kali ke markas Bonjer. Ngapain? Bukan untuk dengerin bayan, cuman pengen makan doang. Karena yakin makanan di markas itu pasti super halal. Itu aja. Bukan kita ke sono dengerin bayan ya alhamdulillah dengerin bayan juga. Cuman kadang-kadang dengerin bayan dijual di luar lagi jualan, wah keluar bayan di luar yang terdengar, ini harganya sekian, harganya sekian. Nah, itu bayan dolalah namanya, bayan penyesatan. Enggak lah, habis maghrib kita dengerin bayan, habis isya baru ke pasar. Jadi dulu cuman pengen apa? Pengen makan doang. Karena yakin makanan yang dimasak oleh orang baik pasti halal. Makanya kalau kita udah ada kenalan, tukang warung, rajin sholat, orangnya pemurah, rajin sedekah, duduk di situ, makan di situ. Insya Allah pasti makanannya yang halal. Tapi kalau bisa jangan makan di luar. Lebih baik tidak makan di luar. Ada beberapa ustadz yang kalau dia makan di luar pasti sakit perut. Bukan karena nggak bersih, cuman dikhawatirkan mungkin ada syubhat. Nah ini namanya warok. Belajar dari sekarang warok itu. Belajar dari sekarang. Jangan ngambil punya teman. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab adab diajarkan di waktu kita makan itu adab-adab supaya jangan termakan hak orang lain. Makan satu nampan. Ada 3 orang, ada 4 orang. Kucing lewat, kita ambil sebagian ikan kita kasihkan ke kucing. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Bukan pemurah itu namanya. Kenapa? Karena ini hak 4 orang, bukan hak kita sendiri. Ketika kita berikan, kita mesti izin ke teman kita yang 3. Oke, ini anak kasih buat kucing, boleh nggak nih? Boleh, baru halal. Kalau enggak, berarti kita mengambil hak orang lain untuk ngasih kucing. Begitu juga makan. Nih lauknya orangnya 4, lauknya 3. Kita ambil langsung ayam tuh. Tinggal mereka berdua bagi itu 3, kita sendiri itu 1. Subhat.
Gimana mau cepat hafal Quran? Gimana mau biasa tuh yang makannya cepet sama banyak tuh orang jarang mau duduk senampan. Hati-hati antum kalau antum yang itu tuh orangnya. Banyak makan subhat nanti. Kita paling banyak makan, teman kita nih lelet, masya Allah makan tuh ya Allah. Oh, tuh kayak apa tuh kayak ekskavator dia makan nyungam. Kita udah 7. Kita tuh jenisnya kayak sapi memamah biak, nanti di kamar tinggal tiarap tuh di kamar. Jadi dikeluarin lagi diputer baru digigit lagi tuh. Tuh memamah biak namanya. Makan aja dulu, ntar sisanya di kamar urusannya. Nggak begitu. Jadi makannya santai. Yang kira-kira suapan kita itu bareng sama orang lain. Jangan orang baru sesuap kita udah 3. Kita termakan hak orang lain. Makanya hati-hati. Kadang-kadang nih nasi kotak datang. Dalam hati 2. Pengen dapat 2. Gimana kayak caranya biar dapat 2? Korupsi. Hukumnya haram. Nah ini Masya Allah. Ini yang kayak begini nih, kalau sudah termakan santri, pasti santri tadi nggak bakalan jadi ustadz jadi kiai. Kalaupun jadi ustadz jadi kiai, ustadz dan kiai yang serakah, yang suka mengumpulkan harta umat. Hati-hati. Banyak fitnahnya. Sekarang banyak kiai-kiai viral. Dituntut oleh masyarakat gara-gara investasi yang tidak jelas. Kiai ngumpulin duit umat, kaya kiainya. Tapi jadi viral, jadi fitnah di mana-mana kasihan. Mungkin di waktu ngaji dulu suka memakan barang kepunyaan temennya. Begitu juga yang dipakai sendal temen, lebih baik kita nyeker malu daripada funky tapi pakai punya orang tanpa izin. Baju temen, sarung temen, sampo temen, odol temen. Selama mengaji di Al-Mustaqim 4 tahun gak pernah beli odol. Tinggal digilir aja, mana ada orang pelit odol. Gak ada orang pelit odol, pelit sikat gigi ya iya tuh ada. Gak mungkin orang minjamin kita sikat gigi. Ini saking gak modalnya sikat gigi aja minjem punya temen. Odol hari ini punyanya Ulwan, besok punya adiknya Ilham, besok santri baru siapa namanya Bang? Fadlan, dari mana? Dari Batam. Yang baru lagi? Nafi. Rafi Ahmad. Namanya Rafi Ahmad. Dari Batam juga? Dari mana? Jakarta. Pancoran. Siapa lagi tadi? Abang? Dari mana? Adanya Ilhan. Pantesan, setuangan. Mukanya mirip. Siapa namanya? Panggilannya? Ali. Oke. Jadi itu doang 3 doang yang baru. Oke. Nah jadi ingat, jangan termakan hak orang lain, jangan termakan benda orang lain, jangan terpakai benda orang lain. Itu kadang-kadang gitu. Yang ngambil temen, kita ditawarin dan kita tahu Energen, kopi luwak, white coffee, kopi jago. Punya temen Misbah lagi pulang, lemarinya nggak dikunci. Di dalamnya banyak harta karun di situ. Diambil sama si Tajah. Dibikin tuh kopi luwak. Nuair ditawarin, Nuair mau minum kopi nggak? Enggak Itu kan punyanya Misbah. Ana yang tanggung jawab kata Tajah. Ana yang tanggung jawab. Boleh, tetap aja hukumnya haram walaupun sudah ada yang tanggung jawab. Paham? Oke, hati-hati ini namanya wara'. Nah wara' ini diantara sifat Imam
Ahmad bin Hambal. Bagaimana beliau bisa menjadi ulama besar di ketika memang beliau memiliki sifat-sifat wara yang luar biasa. Ini yang kemarin ana ceritakan, selalu ana ceritakan. Salah satu ulama tua dulu di Martapura, Kiai Abdus Syukur almarhum, udah meninggal. Itu jalan ke masjid, sendalnya ditenteng, nggak dipakai, nyeker beliau. Pas ketemu murid di tengah jalan, muridnya langsung stop. Guru, kenapa ditenteng sendalnya? Kata gurunya, ini kemarin orang ke rumah ngasih sendal buat guru ke masjid. Ini kan sekarang guru mau ke pasar, bukan ke masjid. Nanti dari pasar baru guru ke masjid. Dari pasar baru guru pakai ini sendal. Ada nggak yang sanggup kayak begitu? Ini waro. Bapak kita ngirimin duit, minum air, duit buat beli kitab ya. Iya pak, jangan beli yang lain. Ini bilang beli kitab, masya Allah, beli kota. Bilangnya mau beli jubah, beli rokok. Bilangnya buat hurut, buat jalan-jalan. Ini waroknya dari mana? Paham? Jadi ketika orang tua ngasih duit, nih duit, manfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan baik, jangan dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Ini namanya warok. Warok namanya. Menjaga diri dari yang tidak sesuai. Mudah-mudahan kita semua bisa, amin ya rabbal alamin. Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi masih nyambung aja satu urutan. Mudah-mudahan kita bisa paham, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang Saudi Arabia itu memakai mazhabnya mazhab Hambali. Kalau di kita Muhammadiyah itu banyak memakai fikihnya fikih mazhab Hambali. Termasuk buku kita ini fikih Islam ini ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid. Ini mazhabnya sebenarnya mazhab Hambali. Ya, bedanya sedikit doang dengan mazhab Syafi'i. Beda sedikit saja, salah kunut, salah ada sedikit-sedikit bacaan-bacaan. Tapi pada hakikatnya semuanya sama-sama ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baca halaman 13 kitab Toharoh. Baca tazah.
bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Oke. Bersuci artinya menyucikan diri. Jadi begini, ketika orang pengen dekat dengan Allah, maka Allah pun mengatakan, boleh dekat dengan saya tapi ada syarat. Syaratnya apa? Kamu mesti bersuci. Bersuci itu bagaimana? Mandi? Nggak mesti mandi. Jadi ada dua hal. Kalau kamu hadasnya hadas kecil, maka cukup berwudu. Tapi kalau hadas besar, junub, haid, nipas, maka kamu wajib mandi wajib. Bagaimana kalau nggak ada air ya Allah? Boleh pakai debu, namanya tayamum. Ini namanya bersuci, toharoh, kesucian. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Allah suka kepada yang bertaubat. Taubat itu menyucikan hati dari dosa. Ya Allah, ini saya ada dosa. Gimana caranya supaya hati saya bersih? Jadi di dalam hadis, idza aznaba ibnu Adam zamban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang manusia melakukan dosa, maka Allah berikan satu titik hitam di hatinya. 10 dosa, 10 titik hitam. 100 dosa, 100 titik hitam. Yang jadi masalah hati kita itu segede apa dan muatnya berapa titik. Makin banyak dosanya, makin banyak titiknya, makin hitam hatinya. Sebaliknya juga, kebaikan yang dilakukan Allah akan berikan titik cahaya. 10 cahaya, 1000 cahaya. Ketika hatinya itu semuanya isinya kebaikan, maka cahaya menyeluruh di dalam hatinya. Nah ini, ketika hati kita itu bertitik hitam, bernoda, bagaimanakah cara kita menghilangkannya? Nah, menghilangkannya itu dengan istighfar dan juga taubat. Selama dosanya belum hilang, maka titik hitamnya tetap ada. Ini kayak jerawat di wajah kita nih, masya Allah, awalnya putih bersih glowing, lalu tumbuh satu jerawat. Ini perumpamaan, yang punya jerawat jangan gede hidungnya ya. Ini bukan dipuji nih. Punya jerawat satu di ujung hidung sini, masya Allah, sembuh jerawatnya, bayangan hitam tetap, bekas jerawat itu tetap ada kan. Bagaimana kalau jerawatnya 10, maka otomatis 10 titik hitam. Ketika jerawatnya sembuh, belum tentu bekasnya hilang. Nah, perumpamaan dosa itu begitu. Bertaubat dari dosa berarti dihapus juga titik hitam di dalam hati. Menyucikan hati yang hitam adalah dengan taubat. Menyucikan tubuh yang berdosa adalah dengan bersuci. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri dengan berwudu. Jadi diumpamakan wudu itu seperti motor. Ini badan kita nih kayak motor. Motor yang 10 tahun gak pernah dicuci, itu kira-kira dakinya seperti apa? Kotorannya seperti apa? Nempel, disikat gak hilang. Tapi motor yang biasa senantiasa tiap hari dibasuh, jalan kena becek, tinggal disiram dikit, disapu-sapu udah bersih. Inilah perumpamaannya. Maka begitu juga anggota tubuh kita ini, dosa itu dari anggota tubuh. Tidak semua anggota tubuh, khususnya anggota tubuh yang dibasuh di waktu berwudu, dosa itu paling banyak dari sana. Dosa mata, ada cewek lewat kita liatin, walaupun nenek-nenek, tetap aja hukumnya haram.
terliatin, ya Allah nih nenek-nenek seksi juga, dosa, nempel tuh titik hitam. Nah, ketika kita berwudu, itu di dalam hadis dinyatakan apabila Ibnu Adam membasuh wajahnya, maka meneteslah dosa-dosa termasuk dari matanya. Kita basuh mata kita, begitu kita usap-usap. Kenapa diusap-usap? Sebab mata kita itu kotor dengan dosa. Ketika kita basuh, kita ingat, ya Allah nih hapusin dosa yang ada di mata saya, ya Allah. Banyak yang saya lihat yang tidak halal nih, ya Allah, tolong dihapuskan. Nah, menetes airnya itu disertai dengan dosa yang ada di mata. Perumpamaannya, andaikan wajah kita itu kotor, kena becek, lalu kita ambil air, kita basuh, kita usap-usap, maka air tersebut yang mengalir itu pasti akan kotor. Begitulah ketika kita juga mengusap dosa. Hidung kecium bau parfum perempuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam ra'atin kharajat fata'attarat liyujadarihuha fahiya zaniyatun. Setiap perempuan manapun yang keluar rumah lalu memakai parfum agar dicium orang baunya, dicium laki-laki, maka dia itu adalah seorang penzina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat di depan kita, masya Allah, semerbak baunya, bau moltok. Ya Allah, harumnya nih, siapa yang lewat nih? Kalau lihat baunya nih bidadari, lewat, masya Allah, ternyata Neng Uti, tuh Uti kuntilanak ya. Lewat, baunya mantep, baunya doang yang bagus, mukanya mah hancur. Lewat depan kita, tercium baunya, jadi dosa hidung. Maka ketika berwudu disunahkan memasukkan air ke hidung, gitu, keluarin, masya Allah, tuh keluar dosa-dosa yang ada di hidung. Begitu juga yang ada di bibir, ngomongin orang, kadang-kadang kawan lagi lewat, bibirnya digitu-gituin, tuh kayak monyet lagi iseng. Ada ngomongin orang, ngomongin temen, dia mah ganteng tapi bau, tapi baunya itu makan hati. Hukumnya gibah, hukumnya fitnah, hukumnya mencaci maki, monyet sia, anjing sia. Jangan dikira itu nggak jadi dosa. Nih hati-hati nih pelajar-pelajar nih ya, jangan kebawa-bawa bahasa yang kita pernah dengar di kampung kita, di tempat tinggal kita. Orang Jakarta biasa ngomong, orang Depok biasa ngomong bagaimana. Tuh jangan ke bawah sampai masuk dalam pondok. Tuh siapa tuh di pojok tuh, di pojok. Adil. Siapa? Jangan ke bawah-bawah. Nih ngomong dengan teman, gila lo. Terus kalau temannya gila beneran gimana? Dicium mente, masya Allah, ternoda nanti. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa binatang, bahasa sialan, bangsat tuh, naudzubillah tuh, dungu, itu bahasa-bahasa yang tidak baik. Jangan sampai masuk ke dalam pondok. Kalau keucap itu jadi dosa bagi mulut kita. Oke, azan dulu. Siapa petugasnya? Wan, ajan Wan. Ilwan enak nih suaranya. Allahumma salli ala
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Allah. Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyaraf wad darajata al-aliyah rafiyah mahmudan alladhi wa atainaka la tukhliful mi'at ya arhamar rahimin. Kemudian perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut. Yang pertama, alat bersuci. Alatnya seperti air, tanah, dan sebagainya. Secara umum air dan tanah. Tanah yang dimaksud adalah debu. Yang kedua, kaifiat ataupun cara bersuci. Bagaimana caranya? Itu air diusapkan apa dibasuhkan. Ketiga, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Jadi nanti ada istilah najis. Najis itu apa? Najis itu kotoran yang kalau ada di diri kita atau di pakaian kita, maka hukum sholat kita menjadi tidak sah. Tidak semua yang kotor itu najis, ya. Contoh seperti becek. Becek itu kotor, tapi tidak najis. Baju kita lama nggak dicuci, kerahnya warnanya hitam, bajunya bau, kotor. Baju putih warnanya sudah jadi kayak kecoklatan, itu kotor, najis? Tidak. Masih boleh dipakai sholat? Boleh aja. Tapi kalau najis pasti kotor. Ketetesan sedikit doang air kencing di baju kita, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh dipakai sholat karena setiap yang najis itu kotor dan menghalangi sah sholat. Sehingga siapa yang bajunya ada najis maka tidak sahlah sholatnya. Najis yang kelihatan dan bisa dibuang. Kalau nggak kelihatan kayak di dalam perut ada kotoran, itu mah tidak dianggap sebagai najis karena masih di dalam perut. Kalau udah keluar dari perut itu baru hukumnya najis. Benda yang wajib disucikan yaitu benda yang kita pakai untuk ibadah. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Contoh tadi junub. Junub mewajibkan mandi. Bersuci ada dua bagian. Bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Jadi misal bersuci dari hadas. Hadas itu arti hadas itu hadatsa yahdusu, kejadian. Maksud kejadian itu batal wudu ataupun junub, disebut dengan kejadian. Sedangkan bersuci dari najis, najis itu ada yang di tubuh kita, seperti kita buang air, maka wajib kemaluan kita cuci. Ada yang mendatang, misal kita keinjak tai kucing, maka wajib kaki kita cuci. Macam-macam air dan pembagiannya, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad